Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 30 Juli 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung masukkan di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Oke, hari ini masih tersedia untuk promo anniversary. Ya, promo yang hanya ada 1 tahun sekali untuk peer dan peers, pakai 12 bulan diskon 50% ya. Untuk saat ini untuk peer tersisa kuotanya ada 10 ya. Ini tersisa terakhir update itu tadi sore sisa 2 sisa 2. Kemudian untuk peers sisanya masih ada 5. Ya, jadi silahkan apabila Anda ingin join, ingin investasi, ingin mendapatkan rekomendasi, ingin konsultasi terkait investasi dengan YEF, bisa join untuk peer dan peers pakai 12 bulan ini. Ini penawaran terbaik untuk tahun ini, hanya ada 1 tahun sekali. Jadi silahkan untuk peer sisa 2. Kalau tidak salah silahkan tanya admin ya. Sebelum Anda join, pastikan Anda tanya dulu ke admin masih ada atau tidak. Jangan sampai tidak ada Anda bayar ya. Kemudian peers masih sisa sekitar 5. Saya belum dapat update terbaru dari admin, jadi silahkan Anda tanya ke admin di WA ataupun di Telegram masih atau tidak dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi, sebelum Anda join pastikan Anda sudah pelajari apa itu layanan peer dan peers. Kedua, cek kuotanya kalau Anda ingin ikut dengan promo ini ya, paket 12 bulan diskon 50%. Baik. Hari ini juga kita akan sedikit spill apa investasi kita di peer dan peers yang akan terbaru setelah kemarin kita invest di DRMA, Klipan, kemudian Ispak dan sebagainya. Kita akan nanti kasih beberapa contoh emiten-emiten yang ini ya. Ini kodenya SCRN 300723 ya, ini untuk peer dan ini untuk peers ya, ini ISSI. Nanti kita akan bahas karena ada pertanyaan juga, kita akan bahas sesuai dengan pertanyaan saja. Oke. Yang pertama kita akan bahas ISG seperti biasa ya, ISG. Oke. Hari ini karena hari Minggu seperti biasa ISG kita akan mengacu pada apa yang ada di stock call yang mungkin Bapak Ibu sudah baca di stock call edisi hari ini, edisi 30 Juli 2023. Seperti biasanya hari Minggu kita ada perkiraan pergerakan ISG setelah mencapai target pullback yang mana kita sudah sampaikan di 3 stock call sebelumnya ya. Dan ISG langsung terjadi penurunan setelah rally dalam beberapa minggu ya. Dan saat ini ditutup di 6.900. Jadi untuk minggu ini perkiraan kami ISG masih bisa terkoreksi di awal bulan Agustus atau akhir bulan Juli ini ke 6.830 dan apabila ditembus itu memungkinkan untuk turun sampai dengan support kedua yaitu di 6750 dan berarti apabila dia turun di situ adalah proses pembentukan higher low. Semoga ya pembentukan higher low untuk naik lanjut menguji kembali 6.970 atau level 7.060 dan jika apabila dia bisa naik dari 7.000 lagi berarti kemungkinan besar ISG akan bullish sampai dengan akhir tahun nanti. Ini kita harapkan ya, lagi-lagi kita akan menerima apapun itu market akan seperti apa kondisinya yang jelas. Mungkin ya apakah dia akan kembali konsolidasi atau sesuai dengan harapan kita dia bisa bullish lagi. Yang jelas kita harus bisa berkinerja di atas ISG. Oh ya Bapak Ibu sudah lihat kinerja PTR peer dan peers untuk semester 1 di mana ISG minus 2%, peer peers dan private trading room ya Anda lihat bagaimana kinerjanya ya. Jangan cuma dilihat angkanya tapi Anda bisa lihat cek kinerja dari bulan demi bulan, Januari, Februari, Maret, April, Juni gitu ya. Anda lihat satu persatu dari mana angka itu berasal. Jadi seperti itu ya, harus kritis gitu ya. Dilihat angka-angkanya seperti apa sih, cut loss-nya apa, profitnya apa, karena angka itu tidak dihasilkan dari semua profit, pasti ada loss-nya, baik itu investing ataupun trading. Yang jelas ya, kita bersyukur peer, terutama peer ya, kinerjanya sangat jauh dari ISG ya, di mana ISG minus 2, peer dan PTR plus 16% dalam waktu 6 bulan. Jadi silahkan Anda cek kinerja kami di website.
Oke, untuk IHSG cukup ya. Saya rasa apapun kondisi indeks kita tetap akan bisa mencetak kinerja positif. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Pak Yep mau tanya saham ESA secara teknikal untuk sampai dengan kuartal 4 gimana tahun ini. Kita lihat ESA. Maksudnya ini teknikal aja ya. Oke, kita lihat teknikalnya ESA. Jadi ESA ini saat ini proses turun ya. Proses turun di mana pullbacknya menurut saya pergerakan saat ini masih belum akan membuat pembalikan arah karena dia memang sudah mengalami kenaikan yang besar di tahun 2022 kemarin, yang mana ya kenaikan ini sudah saatnya memang koreksi, dan koreksi ini ya sifatnya jangka menengah panjang ya, karena kenaikannya sudah lebih tinggi dibandingkan fundamentalnya yang memang fundamentalnya mengalami kenaikan di 2022 dan di 2021 ini kan hancur ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan koreksi ini berlangsung cukup panjang ya, mungkin sampai dengan akhir tahun ini atau sampai dengan tahun depan. Yang jelas kalaupun kenaikan ini terjadi sampai dengan sebenarnya kalau kita lihat dari bulan Mei, ESA ini kan naik ya, uptrend tapi uptrend minor gitu ya. Uptrend itu kan macam-macam, ada uptrend jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Yang ditanyakan adalah sampai dengan kuartal 4, dan saya rasa itu adalah tren utamanya, tren ini ya. Jadi kemungkinan selama kinerjanya masih memburuk lebih rendah dari 2022, kemungkinan besar pergerakan naiknya akan terbatas ya, paling tidak di 740 pun kalau bisa lanjut mentok-mentok di 800-an ya untuk ESA. Itu saya tidak bisa pastikan di kuartal 4, kuartal 3, bulan depan dan kapan. Yang jelas ini tren turun dan kenaikannya ini terbatas sampai dengan 800-an tadi. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Yang kedua, mau nanya saham WIRG apakah layak invest dilihat dari kinerja apa ini? Bottom line kali ya. Jadi mengalami pertumbuhan dalam 3 tahun ini. Oke, bottom line berarti laba bersih. Jadi pertumbuhan laba bersih itu ada yang sifatnya 100% organik dan anorganik. Kita lihat ya, apakah pertumbuhannya itu memang organik atau tidak. Jika layak invest, apakah saat ini saat yang tepat untuk membeli, dan kira-kira target jangka menengahnya di harga berapa gitu ya. Kita lihat, kita cross check dulu kelayakan investasinya. Apakah sebenarnya kita sudah pernah bahas ini saham ya. Jadi kan pertumbuhannya memang ya signifikan sekali sejak pandemi di 2020, 2021, 2022 ini pertumbuhan untuk top line-nya ya, belum bottom line. Top line-nya ini signifikan ya, naiknya sangat signifikan, dan ini berlanjut sampai dengan bottom line-nya ya. Jadi bottom line-nya ini memang pertumbuhannya juga signifikan dari 7 menjadi 40 bio ya. Dan ini pertumbuhan yang signifikan. Kemudian kita lihat sampai dengan kuartal 1 ini pertumbuhannya juga masih bagus. Namun ya, pertumbuhan yang bagus ya, kita harus lihat ya ke belakang bahwa ini dia juga sempat turun di 2019 ya, sebelum pandemi ya. Nah, kalau kita lihat dari profitabilitas gitu ya, apakah ini memenuhi syarat kami? Tidak ya sepertinya ya. Jadi pertumbuhan itu bagus, tetapi kalau marginnya sangat tipis bisnisnya, sangat rawan untuk dia minus sekalipun pertumbuhannya besar. Jadi pertumbuhan besar itu kalau tidak diikuti dengan profitabilitasnya yang ya signifikan ya, kemungkinan besar. Nanti kita akan jelaskan di 2 saham contoh ini yang akan kita contohkan ini ya. Nah, yang jelas kalau pertumbuhannya bagus itu cross check ya, maksudnya di cross check dulu apakah itu pertumbuhan yang baik dari sisi profitabilitasnya atau tidak, hanya pertumbuhan yang besar tetapi kopong, bisnisnya ini kopong ya, bisnisnya marginnya sangat tipis gitu loh. Ini pertumbuhannya besar tetapi di bawah 5%, dan menurut saya ini bukan kriteria kami. Sekali lagi bukan kriteria kami, tidak bermaksud ini tidak layak invest. Kalau menurut kami ini tidak, karena ada pilihan yang lain ya. Tapi kalau Anda mencari pertumbuhan, ini tumbuh signifikan sekali, tetapi sayangnya bisnisnya bukan tipikal yang kami cari ya, karena tipis sekali. Dan kenapa kok kita tidak memilih margin yang tipis? Karena margin yang tipis itu ya sangat mudah berbalik menjadi minus. Ketika apa? Ketika pertama pertumbuhannya nanti menurun, karena pertumbuhan itu tidak ada yang pertumbuhan terus menerus ya, pasti akan ada nanti stuck
dan ketika stock marginnya terlalu tipis, ya otomatis pertumbuhan yang menurun kemudian tidak diikuti dengan efisiensi ini terefleksi di profitabilitas. Kalau profitabilitasnya tidak terlalu aman, ya katakanlah di bawah 5%, kami khawatir nanti tiba-tiba dia jadi negatif di bottom line-nya. Seperti itu kira-kira, ya. Jadi bukan sekonyong-konyong kita lihat pertumbuhannya besar nih ratusan persen, baik gitu, belum tentu. Kita lihat aspek-aspek yang lain seperti profitabilitas contohnya. Seperti itu. Ya kalau untuk ini mungkin sahamnya ini sudah turun cukup signifikan dibandingkan pertumbuhannya, mungkin ada peluang kenaikan. Ada, tapi kalau Anda mau mengabaikan profitabilitas silahkan beli di harga saat ini. Tapi sekali lagi ya, saya kasih tahu kalau misalkan profitabilitasnya itu tidak ditingkatkan meskipun dia tumbuh, suatu saat pertumbuhan itu menurun atau tidak tumbuh lagi karena pertumbuhan itu tidak terus-terusan. Kemudian bisnisnya tidak efisien, ya kemungkinan besar bisa menjadi minus bottom line-nya, ya. Seperti itulah kira-kira cara melihatnya. Ini cara kami, sekali lagi tidak harus sama. Di luar sana mungkin ada yang berbeda-beda melihatnya. Ya nggak masalah. Yang jelas apa yang kami lihat hasilnya seperti apa. Anda bisa lihat kinerja kami. Seperti itu. Oke, tidak harus sama. Pak mau tanya saham Toba. Apakah cocok untuk investing melihat sahamnya turun terus? Oke, kita lihat Toba. Toba ini saham cyclical. Ya tentunya mengikuti komoditas ya. Jadi sama dengan saham ITMG, PTBA, saham Adaro, saham yang sifatnya itu sangat tergantung dengan komoditas ya. Kalau kita lihat dari kelayakan investasi kembali ke fundamentalnya ya. Harga saham yang turun itu juga bisa terjadi di saham-saham yang layak invest. Nanti kita kasih contoh juga, ini ada dua pilihan ini ya. Nah, untuk Toba menurut saya ini pertumbuhannya ini sangat signifikan di 2 tahun terakhir ya. Namun sepertinya pertumbuhannya ini akan sedikit menurun di tahun-tahun 2023, 2023 akhir nanti ya. Karena apa ya? Rata-rata memang turun ya, siklusnya turun. Namun harga sahamnya ini kita lihat dari PER ya. Ini sangat jauh ya, turunnya ini sangat jauh, di mana terakhir di 2021 di mana dia peak performance-nya di 2021, dia saat ini di perdagangan di 5,6 kali, sedangkan tahun 2021 itu 12,8, artinya sudah turun sekitar 50%. Padahal rata-rata dia di atas 10 ya, ini 11, kemudian di sini ada 14, bahkan ini 66 kali gitu ya. Nah, di 2023 ini belum ada kuartal satunya, kita akan lihat nanti. Di TradingView belum ada ya, karena kita hanya berkomentar apa yang ada di TradingView. Kalau di TradingView nanti muncul kuartal satunya lebih baik dibandingkan kuartal 1 2022, ada kemungkinan saham ini memiliki gap antara harga sahamnya yang sudah turun ini dibandingkan fundamentalnya. Karena ini sahamnya ini sudah turun menurut saya jauh dibandingkan dengan fundamentalnya. Jadi ya kadang kita akan melihat antara nilai dari sahamnya itu sendiri dengan fundamentalnya. Kalau misalkan harga sahamnya itu turun terlalu jauh, berarti kan ada gap antara fundamental dan teknikal. Dan menurut saya kalau kita lihat dari penurunan yang terjadi di 2022 di kuartal 4 itu belum merefleksikan penurunan yang sedalam ini di harga sahamnya. Artinya ya kalau kita lihat kuartal 1 ada di TradingView nanti seperti apa kita akan lihat. Yang jelas kalau misalkan kita invest di saham seperti Toba, Adaro, ITMG, kita harus melihat momentum dari komoditasnya juga. Seperti itu. Ya. Apakah layak? Ya tentunya akan kita lihat momentumnya nanti dan kita lihat hasil kuartal 1. Kalau kuartal satunya perkiraan kami ya akan turun ya, karena memang komoditasnya turun gitu ya. Oke. Jadi mungkin kita akan menunggu momentum kalau mau invest di saham seperti Toba. Selamat malam Om Yev, mohon analisa saham Tugu. Saya beli di harga 12.90. Apakah Tugu ini baik untuk hold jangka panjang atau dibuat swing saja? Kalau harus TP di harga berapa? Sebaiknya mengingat sekarang ini sudah floating profit 12%. Saya bingung mau dijadikan invest atau trading dengan saham ini. Maklum karena saya masih baru dan juga modal sedikit dari hasil ngojek. Terima kasih. Saya yakin penjelasan saham Tugu saat ini akan membantu saya juga dalam mengurus saham-saham saya yang lain. Walau hanya sedikit, terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Semoga sehat selalu. Panjang sekali dan saya senang dengan pertanyaan seperti ini yang mendetail ya.
Jadi pertama-tama kita harus luruskan karena ini di sini ada embel-embel karena saya masih baru, ya. Jadi pertama sebagai advisor sebelum masuk ke saham teguhnya ya, ini mencakup semua hal. Pertama-tama yang Anda harus lakukan adalah ketika Anda melakukan pembelian transaksi di pasar saham, ya, Anda harus tentukan tujuan Anda apa? Trading atau investasi, itu harus clear dulu. Jangan sampai ya, ini saya tekankan, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai Anda beli baru berpikir ini untuk apa. Ini salah kaprah, berbahaya. Sekalipun Anda beli saham bagus ataupun saham blue chip dan sebagainya, sama. Ketika Anda beli, Anda harus tentukan Anda ini mau trading atau mau investasi. Dan ini harus clear dulu di awal. Nah, kalau sudah terlanjur seperti apa? Ya, seperti pertanyaan ini, Pak ini ya. Kalau Anda bertanya, berarti kan ini cocoknya trading atau investasi. Kita akan lihat tunggu ya. Jadi, saya tekankan sekali lagi ya, sebelum Anda beli, ya, Anda harus tentukan itu untuk trading atau investasi itu di awal, sebelum Anda beli. Sebelum Anda beli itu sudah tahu ini untuk trading atau investasi, dan juga Anda sudah melakukan analisa, baik itu kalau Anda investor juga tanya menganalisa fundamental dan teknikal jangka panjang. Kalau Anda trading juga Anda sudah buat trading plan jangka pendek. Jadi jangan sampai itu dibuat atau dilakukan setelah membeli. Bahaya. Sekali lagi, bahaya. Oke? Apalagi kalau dananya masih sedikit, harus ekstra hati-hati supaya Kopen termanage dengan baik dan bertumbuh dengan baik. Kalaupun loss nggak apa-apa, tetapi Anda tahu itu kesalahan dan bisa dipelajari kesalahan itu. Jangan sampai kesalahan konyol terjadi karena apa? Berpikir setelah melakukan. Ini yang salah ya. Berpikir itu sebelum, bukan sesudah. Ini yang harus framework yang seperti itu yang harus diluruskan gitu loh. Berpikir itu dilakukan sebelum ya melakukan transaksi. Ya, karena sudah terlanjur, kita akan cek menurut saya akan seperti apa saham Tugu ini. Ya sepertinya fundamental baik-baik aja, bagus-bagus aja, karena ini ya kita lihat dari bisnisnya memang ini cukup stabil ya, nggak naik, nggak turun, nggak tumbuh dan sebagainya. Kalau kita lihat dari atas sampai bawah, ini tipikal yang ya biasa-biasa aja, nggak bisa dibilang nggak layak juga, nggak juga bisa sangat layak gitu ya. Karena ya ini Anda lihat grafiknya ini mendatar ya. Nah, kalau saya mungkin melihat seperti ini, pertumbuhan yang naik turun seperti ini kan tipikal yang tidak stabil ya. Jadi ya lebih cocoknya mungkin lebih ke teknikal atau trading ya. Memang ini akhir-akhir ini pertumbuhan cukup bagus ya sejak pandemi. Kemudian kita lihat di kuartal 1-2 di sini juga naik turun ya, dan bisa dikatakan bottom line-nya cukup bagus sampai dengan saat ini. Namun ini bagusnya ini tidak organik ternyata, karena di operasionalnya kuartal 1 itu dia turun 31%, tapi di sini bisa pre-tax-nya bisa naik 1.500%, artinya ada pendapatan non operasional di situ ya. Jadi kalau saya sarankan sih ini lebih cocoknya lebih ke trading ya. Karena teknikalnya ini sebenarnya swing ya, tipikal swing juga. Nah, ini juga baru-baru ini juga dia rame ya. Ini potensinya ke 1900, 2100 sampai dengan 2400. Kalau sekarang ini Anda posisi floating profit bagus, beruntung. Karena apa? Tadi ya, harusnya dilakukan tujuan itu harusnya ditetapkan di awal. Kalau saya sih ini akan lebih condong ke trading karena sekali lagi ya, fundamentalnya kurang terlalu stabil, pertumbuhannya naik dan turun dan sebagainya. Mungkin itu akan lebih tidak nyaman kalau kita hold tiba-tiba anjlok kinerjanya, tiba-tiba misalkan Anda beli sekarang kondisinya bagus nih, first half bagus baik dari atas sampai bawah, profitabilitasnya tinggi, meningkat ya maksudnya, kemudian tiba-tiba kuartal 3 anjlok gitu ya. Nah itu kan jadi kita nggak tenang. Nah itulah ya pentingnya pertumbuhan itu nggak cuma tumbuh tetapi dia terlihat stabil ya. Memang nggak gampang mencari pertumbuhan yang stabil karena ya lagi-lagi ya, apalagi setelah pandemi ini kan namanya bisnis turun jauh, naiknya juga tiba-tiba signifikan gitu ya. Nah kita harus tahu nih pondasinya, apakah dia tumbuhnya berdasarkan organik atau tidak, apakah dia hasil operasional atau bukan dan sebagainya. Seperti itu kira-kira pendapat saya. Oke, kita lanjut ya. Semoga menjawab ya, karena ini cukup panjang dan menurut saya yang perlu dibenahi di awal adalah tadi frameworknya. Jadi harus lihat
analisa, buat plan, baru membeli, bukan dibalik ya. Oke. Malam bisa tolong bahas saham Arko untuk trading jangka pendek, bagaimana analisa teknikalnya, berapa target terdekat, sudah beli di 65. Kemarin kita sudah bahas juga Arko ini masih konsolidasi. Oke. Jadi kalau ini ya konsolidasi menyempit. Lihat ya beberapa kali mentok di tren ya bisa dikatakan upper line yang menurun. Nah, kapan kita beli bagusnya? Kalau saya akan menunggu dia breakout sekalian di 680 atau 700 ke atas. Kalau Anda sudah punya di 65, ekspektasinya ya mungkin jualnya di 675 karena di situ masih di dalam ruang yang menyempit. Ya, seperti itu. Oke, sudah kita bahas, silahkan dicari di channel Yev. Maju terus buat Yev, mantap. Terima kasih Avicenna. Kita lanjut, mohon analisa saham SMKM untuk swing trading. Oke, SMKM kurang terlalu rekomen meskipun ini bisa saja dia naik ya karena dia sudah stabil di harga saat ini setelah dia rontok seperti ini. Kalau Anda tipikal risk taker, ini bisa kamu beli kalau Anda mau, tetapi ingat ya dia turun bisa berjilid-jilid dan ARB ya. Ini sudah terbukti kalau sekarang ini dia stabil di area ini ya, kemungkinan dia akan kembali di area sini. Jadi pun kalaupun naik mungkin bisa di 156 sampai dengan 278, ini cocok untuk yang agresif ya. Proteksi di 99 ke bawah, kalau 99 ditembus ini bisa berjilid-jilid turun ke 50. Seperti itu. Pak, kira-kira setelah DRMA yang bisa naik besar lagi apa sektornya? Saya penasaran, mau all in aja. Kemarin agak nyesel cuma beli sedikit DRMA-nya soalnya nggak dikasih waktu akumulasi, cuma semingguan sedangkan masih banyak dana nyangkut di saham tambang kemarin itu. Ini udah ada lagi dananya. Ini ada 2 ya. Pak, ISG konsolidasi, apa ada emiten yang bakal tumbuh besar ya kalau investasi sampai tahun depan? Ini kita jawab dulu, ini member ya jelas DRMA. Kita invest di DRMA kemarin kan di 700-800an ya. Ya kita nggak bisa set waktu akumulasi itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, jadi kita tidak punya kontrol, itu di luar kontrol Yev. Misalkan kita rekomendasikan saham A, sekarang harganya 1000 ya. Akumulasi 1000 sampai dengan 900 itu adalah area akumulasinya. Kemudian setelah kita rekomendasikan ternyata besok tiba-tiba naik ke 1100. Ya itu bukan kami yang membuat, ya itu market yang membuat seperti itu dan apa boleh buat ya seperti itulah gitu ya. Jadi pertama ketika Anda dapat rekomendasi, ya kalau misalkan itu selama masih di zona akumulasi Anda silahkan akumulasi, tetapi kalau dia sudah naik ya Anda bisa konsultasikan ya masih boleh nggak kira-kira diakumulasi. Pertama, tapi kemungkinan tidak. Kedua ya masih ada saham yang lain yang akan direkomendasikan tentunya. Itu yang pertama. Kedua, kami tidak pernah menyarankan Anda untuk all in-an. Setiap rekomendasi kami, contoh DRMA, memang ada alokasinya. Tidak boleh asal beli, wah ini direkomendasiin Yev bisa naik 100%. Tidak ada yang jamin, tidak ada yang bisa memastikan itu. Ya, tapi kita dapat memastikan fundamentalnya memang layak. Gitu ya. Ini contohnya DRMA, kita ambil contoh yang ada ya, yang sudah ada dan sudah naik. Tidak ada rekomendasi all in. All in itu saya artikan Anda beli 100% modal ya. Anda punya portfolio, Anda belikan DRMA semua di 700 atau 800-an kemarin ya. Kebetulan dapat 100% gitu ya profitnya. Duitnya jadi naik 2 kali lipat gitu ya. Nah, bukan seperti itu ya. Di sini misalkan alokasinya cuma berapa? 5%. Kenapa kok ada alokasi seperti ini ya? Ada banyak pertimbangan ya. Risikonya satu, kedua ya, faktor-faktor di strategi seperti diversifikasi itu juga kita terapkan ya untuk menjaga dinamika. Dinamika seperti apa? Kalau kita all in, kita artinya stuck di situ. Kita nggak bisa beli saham-saham yang juga berpotensi lainnya. Gitu loh. Jadi ya janganlah Anda dapat rekomendasi Yev kemudian Anda beli semua. Duit Anda pakai beli situ semua, jangan. Karena ada rekomendasi berikutnya yang Anda harus tangkap peluangnya. Anda ikuti saja, di sini ada alokasi PV, ya Anda ikuti 5 ya 5. Jangan Anda terus Anda kasih 100. Nanti kalau apes, karena tidak semua rekomendasi kami juga berhasil, ada yang gagal gitu loh. Jadi jangan
ngasal juga gitu loh. Anda sudah join peers itu harusnya sudah mengerti tentang strategi alokasi. Jadi strategi itu ada strategi alokasi, strategi diversifikasi, ya. Jadi nggak bisa itu dilanggar. Kalau Anda langgar berarti Anda tidak mematuhi aturan yang ada. Dan itu ya berisiko ya Anda sendiri yang nanti akan merasakan akibatnya gitu loh ya. Jadi tidak semerta-merta Anda beli, Anda dapat rekomendasi dari YF, kemudian Anda beli semua. Modal Anda taruh di situ, jangan ya. Ini kita luruskan. Kemudian apakah ada emiten yang bakal tumbuh besar kalau investasi sampai tahun depan? Kita sudah kasih contoh ya, kita sudah kasih contoh ISG -2, PIR tumbuh 16%, PIRS tumbuh 10%. Artinya apa? Saham-saham yang kita beli bisa tumbuh ketika market tidak tumbuh ataupun turun ya. Itu loh ya. Jadi jangan terus mematok indeks nggak kerja, portfolio Anda diem atau turun. Tidak selalu kalau Anda mau berpikir dan bekerja. Ya kalau Anda pengen membuktikan sendiri ya silahkan. Nah ini contohnya ya. Ini Stockpicks edisi hari ini ya. Jadi ini member PIR ya, khusus untuk PIR. Jadi ini adalah salah satu saham yang kita pilih untuk diakumulasi besok pagi. Jadi kalau Anda nggak mau ketinggalan seperti DRMA, itu cuma seminggu ya, benar-benar cuma seminggu sahamnya langsung naik ya. Semoga ini saham ini kita rekomendasikan terus besok turun, jadi bisa diakumulasi dengan santai, dengan nggak buru-buru gitu ya, dan bisa optimal. Artinya optimal itu ya tidak terus Anda beli semua gitu ya. Ini pertumbuhannya Anda lihat ya, pertumbuhannya seperti yang kita cari, pertumbuhan yang stabil, bagus dari bawah, dari atas sampai bawah. Ya, ini profitabilitasnya naik dari kepala 1 menjadi kepala 4. Oke, kemudian dari harga sahamnya sendiri dia bisa naik sampai dengan 62%. Itu pun belum merefleksikan fundamentalnya. Jadi ini kalau fundamentalnya terrefleksi harusnya dia bisa naik 100% lebih. Tapi dikasih 60% kita sudah cukup. Kita sudah terima kasih ya. Dengan risk yang hanya 15%. Oke. Kemudian saham yang kedua ya, jadi jangan dikira ini adalah big caps ya, salah satu big caps yang saat ini menurut saya harga sahamnya masih sangat jauh dari fundamentalnya, di mana fundamentalnya ini mencapai puncak di 2017, kemudian dia turun di 2018, sahamnya juga turun ya sampai dengan 2020 dia mencapai bottomnya, kemudian 2021 dia naiknya sudah di atas 2019 bahkan 2018. Kemudian di 2012 dia sudah pulih hampir sama dengan 2017, namun harga sahamnya masih di bawah. Dengan upside yang kira-kira 100% apabila dia pulih seperti harga 2017. Ini adalah peluang besar dan ini PIRS. Ini PIRS. Jadi sesuai dengan kebutuhan PIRS memang butuh blue chip saat ini, butuh big caps yang besar yang bisa diakumulasi maksimal mungkin bisa 20 PV, sedangkan PIR membutuhkan pertumbuhan yang signifikan untuk menjaga kinerjanya tetap tinggi ya, untuk mencapai capital gain yang diharapkan ya. Dimana di sini ya karena ini small caps saya rasa lebih cepat hasilnya dibandingkan dengan blue chip, karena blue chip itu pastinya ya ada hitung-hitungan cost untuk menaikkan harga sahamnya ketika market tidak perform seperti ya sekarang ini kan indeks masih stuck ya. Itu masih konsolidasi gitu ya. Jadi berbeda perspektif antara kita invest di small dan big ya. Ini berbeda karena apa? Untuk menaikkan harga saham small caps itu nggak mahal, sedangkan big caps tentunya harus didukung dengan partisipasi publik yang mana ya marketnya sendiri harus bullish. Ya, makanya kita tadi sempat menyampaikan kalau indeks sekarang ini retest dan membentuk high low, kita optimis pilihan kita untuk PIRS ini akan bullish sampai dengan tahun depan. Karena apa? Kinerja harga sahamnya masih sangat belum naik dibandingkan dengan fundamental yang sudah mencapai rekor tertinggi baru yang kemungkinan akan dicapai di tahun ini dan di tahun depan. Ya, ini kita perkirakan ya proyeksi kita di mana revenue di atas 2017. Kemungkinan besar paling tidak bottom line-nya akan sejajar dengan 2017 dengan profitabilitas di angka 4 sekian ya, 4 sekian persen ya. Itu akan terjaga sampai dengan 2024 atau setelah pemilu ya, karena ini saya rasa juga emiten pemilu ya. Jadi
Saya rasa ini akan menjadi sebuah opportunity untuk peers karena ini saham syariah yang akan membawa pertumbuhan yang signifikan, karena lagi-lagi kita butuh blue chip. Setiap portfolio, setiap layanan punya kebutuhan masing-masing. Jadi sahamnya memang beda yang direkomendasikan. Walaupun sistem yang kami gunakan marathoner sejak 2020 itu sama, tapi pilihannya akan bisa berbeda karena kebutuhan berbeda ya. Jadi jangan tanya, kok saham ini nggak ada di peer ya? Kok saham ini nggak ada di peers ya? Padahal katanya Yev invest di situ. Nah, karena kebutuhannya berbeda. Ya, makanya nggak heran member kami itu ada yang member PTR, peer dan peer sekaligus. Untuk apa? Untuk tahu mana-mana yang saham untuk trading, untuk syariah, untuk investing biasa gitu ya. Oke, seperti itu yang dapat saya bahas di Yev Talk malam ini. Semoga bisa memberikan insight dan pemahaman baru. Banyak sekali yang mendasar seperti tadi, cara kita melakukan transaksi itu harus ditentukan dulu apa tujuannya dan bagaimana cara kita melakukannya. Gitu ya. Semoga Yev Talk malam ini bermanfaat dan menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yev Talk malam ini. Jangan lupa untuk join peer dan peers untuk promo anniversary ini sampai dengan besok. Dan untuk peer saya dapat update terbaru sisa 1. Jadi silahkan hubungi admin kalau Anda ingin join peer, cepat-cepatan ini ya, karena kemungkinan besok pagi sudah tidak ada. Kemudian untuk peers masih sisa 5 sama seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.